Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi, membahas materi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti halnya mata pelajaran lain seperti matematika, kemudian ada kimia, fisika yang memiliki persamaan, sekarang di akuntansi ada juga persamaannya loh. Nah, apa saja persamaannya? Ini dia. Oke, persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Atau dengan kata lain, aset sama dengan liability plus equity. Kemudian bisa juga disebutkan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Atau juga bisa harta sama dengan utang ditambah modal. Atau juga bisa disebutkan aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi semua persamaan ini fungsinya sama, jadi terserah kita mau menggunakan yang mana saja boleh. Jadi secara prinsip dia sama, di mana aktiva itu sama dengan pasiva. Sementara liability itu adalah utang dan equity itu adalah modal. Jadi aktiva itu bisa disebutkan juga dengan harta, bisa juga disebut dengan kekayaan. Jadi konsepnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Atau yang sering kita gunakan aktiva sama dengan utang ditambah modal, itu juga boleh. Jadi yang mana aja mau digunakan itu sah-sah saja ya. Oke, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan bahas secara spesifik satu persatu. Nah, mulai dari aset. Nah, aset bisa dikatakan aktiva, bisa juga dikatakan kekayaan, atau juga bisa dikatakan harta. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi aset kita, yang menjadi harta kita, ataupun kekayaan kita, saya contohkan, misalnya ada rumah, kemudian ada uang tunai, ada kendaraan, sepeda motor misalnya, kemudian ada kelengkapan kita yang lain, berbusana seperti sepatu, kemudian ada baju kemeja, aksesoris, jam tangan, handphone, dan masih banyak lagi yang lainnya, di mana barang-barang tersebut merupakan harta kita atau aset kita. Nah, sekarang kita akan bahas liability atau sebut saja sederhananya utang. Nah, jadi utang itu adalah semua kewajiban yang harus kita lunasi karena digunakan untuk mendapatkan harta atau digunakan untuk bisa memiliki kekayaan. Jadi dia sifatnya adalah haknya orang lain yang harus kita bayar, yang harus kita lunasi atas kepemilikan dari harta kita. Nah, itu adalah liability atau utang. Kemudian ada equity. Equity ini bisa disebut juga sebagai modal. Nah, di mana equity atau modal itu adalah seluruh hak dari kekayaan yang sudah benar-benar menjadi hak kita. Nah, jadi untuk equity itu adalah semua kekayaan yang secara nominal atau secara prinsip dia adalah hak kita secara penuh. Jadi tanpa adanya sangkut paut dengan kewajiban ataupun utang. Jadi itu disebut dengan equity atau modal. Nah, itu adalah beberapa yang saya contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana dalam perusahaan? Jadi persamaan dasar akuntansi dalam perusahaan itu biasanya mengacu pada yang namanya transaksi. Nah, transaksi itu adalah semua peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi besar kecilnya keuangan perusahaan. Jadi, adanya transaksi itu bisa berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Jadi, adanya transaksi bisa merubah besar kecilnya keuangan dalam perusahaan. Nah, transaksi di perusahaan itu ada dua ya, ada transaksi tunai dan transaksi kredit. Kalau transaksi tunai itu artinya transaksi yang melibatkan uang tunai secara langsung pada saat terjadinya transaksi.
Sedangkan transaksi kredit itu adalah transaksi yang tidak menggunakan uang tunai pada saat terjadinya transaksi. Nah, itu bedanya. Sekarang dalam transaksi tunai biasanya menggunakan bukti transaksi seperti kwitansi, seperti yang saya contohkan pada gambar ini, atau bisa juga menggunakan nota. Nah, ini saya contohkan nota kosong ya. Kemudian untuk bukti transaksi kredit. Nah, biasanya menggunakan bukti transaksi faktur. Nah, jadi setiap kalian menemukan bukti transaksi faktur, berarti transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah, pada saat transaksi itu tidak melibatkan uang tunai, tidak terjadi pertukaran uang tunai secara langsung pada saat terjadinya transaksi. Oke, itu disebut dengan transaksi kredit. Nah, di sini saya sudah sampaikan transaksi tunai beserta buktinya dan transaksi kredit beserta buktinya yaitu faktur. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke akun-akun yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya persamaannya seperti ini. Nah, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Aktiva sama dengan utang ditambah modal, atau bisa juga dengan kata lain, aset sama dengan liability plus equity. Oke, kita bahas nama-nama akunnya. Oke, nama-nama akun saya kelompokkan di sini. Ada kelompok yang pertama yaitu adalah kelompok aktiva. Kelompok aktiva jadi adalah kelompok harta ataupun kelompok kekayaan, kelompok aset. Nah, di mana semua bagian-bagiannya nanti itu merupakan aset dari perusahaan. Itu merupakan kekayaan dari perusahaan. Yang pertama ada kas. Nah, kas di sini juga bisa disebut sebagai uang tunai. Jadi, uang tunai dalam perusahaan itu disebut sebagai kas. Nah, nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang sebutan kata kas setiap membahas uang tunai dalam akuntansi. Kemudian bagian yang kedua ada piutang, di mana piutang ini adalah segala sesuatu yang kemudian yang kedua ada piutang, berikutnya yang ketiga ada perlengkapan, yang keempat ada peralatan, dan banyak lagi yang lain, akun-akun yang lain yang merupakan bagian dari aktiva. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok utang atau kelompok liabilitas. Nah, di sini saya contohkan ada utang usaha, ada utang bank, ada utang gaji, dan lain sebagainya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok modal atau ekuitas. Itu bagian-bagiannya. Yang pertama ada modal pemilik. Nah, modal pemilik saya pakai modal pemilik di sini nanti bisa dikondisikan sesuai dengan kejadian di perusahaan. Misalnya modal pemilik di sini yang memiliki perusahaan itu adalah Ayu misalnya. Jadi modalnya bisa diganti menjadi modal Ayu. Atau yang punya itu adalah Bagus misalnya. Jadi yang diganti nanti modalnya menjadi modal Bagus dan lain sebagainya. Kemudian ada prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan. Jadi misalnya pemilik perusahaan mengambil uang tunai di perusahaannya sendiri untuk keperluan pribadinya. Nah, itu disebut dengan prive. Kemudian akun berikutnya nanti yang akan terlibat. Nah, ini ada pendapatan dan beban atau biaya. Nah, pendapatan ini akan berpengaruh terhadap modal. Nah, jadi setiap adanya pendapatan akan berpengaruh terhadap penambahan modal. Saya ulang, setiap terjadi pendapatan atau setiap adanya pendapatan maka akan menambah modal. Berikutnya ada beban atau biaya. Di segala sesuatu yang dikorbankan dalam kegiatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, itu disebut dengan beban atau biaya. Nah, jadi di sini beban atau biaya juga berkaitan dengan modal, di mana setiap
ada beban atau biaya yang muncul di perusahaan akan mengurangi modal. Nah, nanti dalam persamaan dasar akuntansi, adanya pendapatan itu akan menambah modal dan adanya beban atau biaya akan mengurangi modal. Nah, itu dia akun yang ada pada persamaan dasar akuntansi yang sudah saya kelompok-kelompokkan. Ada kelompok aktiva, ada kelompok utang, ada kelompok modal yang melibatkan nanti ada pendapatan dan biaya. Nah, nanti bisa digali lebih dalam lagi selain akun-akun yang saya tampilkan di sini, masih banyak akun yang lain sesuai dengan kelompoknya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan bahas kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, kolomnya seperti ini. Jadi ada kolom tanggal, kemudian ada di ruas kiri itu adalah kelompoknya aktiva, dan di ruas kanan adalah kelompoknya pasiva. Jadi di sini untuk kelompok aktiva nanti akan disesuaikan jumlah kolomnya sesuai dengan keadaan perusahaan. Nah, begitu juga dengan kelompok pasivanya. Nah, saya contohkan untuk kelompok aktiva di sini saya contohkan ada akun kas, kemudian ada akun piutang dan akun peralatan. Nah, jadi nanti tidak menutup kemungkinan kolom ini akan bertambah sesuai dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan. Begitu juga dengan kelompok pasiva, yaitu ada liabilitas dan ekuitas atau utang dan modal. Nah, utang di sini untuk contoh ini saya sebutkan satu, yaitu utang usaha. Dan nanti bisa lebih berkembang lagi ya. Jadi kolomnya bisa bertambah lagi. Misalnya perubahannya seperti ini. Nah, ini kolom tanggal masih tetap ada. Kemudian untuk di kelompok aktiva sesuai dengan keadaan perusahaan dia bisa bertambah. Nah, kalau tadi itu hanya ada 3, sekarang bisa bertambah 1 lagi menjadi 4. Tambahannya adalah perlengkapan. Nah, sekali lagi tidak menutup kemungkinan kolom-kolom ini akan bertambah ataupun akunnya juga bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan di perusahaan. Oke, seperti itu contoh kolomnya. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan bagaimana sih mengisi ataupun mencatat transaksi di sebuah perusahaan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, tapi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk bisa menjawab soal tersebut, hal yang harus kita perhatikan sebelum mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah kita harus bisa membayangkan kejadiannya. Jadi yang dimaksud itu kita pahami dulu kalimat transaksinya, kita bayangkan kejadiannya itu seperti apa, apakah menjual jasa, ataukah membeli aset atau membeli aktiva, ataukah dia kejadiannya membayar hutang, ataukah kejadiannya menerima piutang, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami dulu, kita bayangkan seperti apa kejadiannya. Kemudian yang kedua, kita akan tentukan akunnya. Nah, penentuan akun ini nanti akan berpengaruh terhadap penambahan dan pengurangannya. Akun apa yang terlibat di dalam kejadian itu atau dalam transaksi itu? Apakah akunnya menambah ataupun akunnya mengurangi? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah kita harus cermat terhadap nominalnya. Jadi berapa besar nominal yang tertera dalam transaksi itu harus benar-benar kita cermati dengan teliti. Jadi supaya tidak sampai ada kesalahan dalam mencatat nominal. Nah, kenapa demikian? Karena nanti akan berpengaruh terhadap besar kecilnya keuangan di dalam sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya sekarang kita contohkan langsung. Oke, persamaan dasar akuntansi contohnya seperti ini. Saya umpamakan perusahaannya adalah Salon Ayu. Nah,
Nah, contoh transaksinya seperti ini. Ayu sebagai pemilik usaha menyetor uang tunai 1 juta untuk modal awalnya di salon Ayu miliknya. Jadi kita bayangkan dulu kejadiannya, bahwa kejadian ini adalah seorang pemilik menyetorkan uang tunai 1 juta untuk modal awal di perusahaannya. Nah, jadi di sini kita sebagai pihak akuntan atau orang yang bertugas untuk menganalisis dan mencatat transaksi di perusahaan itu, kita harus bisa untuk membayangkan kejadian itu, kemudian kita analisis akun apa yang berpengaruh dan berapa nominalnya. Oke, kalau dari akun ini transaksi yang berpengaruh, tentu di sini kita sebagai pihak akuntan akan menerima uang 1 juta dari pemilik usaha. Nah, menerima uang itu artinya uang kita bertambah, maka dalam istilah akuntansi kas kita akan bertambah. Jadi sekali lagi, uang dalam istilah akuntansi itu adalah kas. Nah, kas kita bertambah, kemudian kasnya bertambah digunakan untuk modal awal. Jadi kolomnya seperti ini. Nih, kas kita bertambah 1 juta karena adanya setoran dari pemilik usaha. Kemudian akun lain yang berpengaruh adalah akun modal. Modalnya bertambah 1 juta. Nah, kenapa modalnya bertambah 1 juta? Karena kita mendapatkan uang tunai 1 juta berupa kas ini, kita tambahkan 1 juta yang digunakan sebagai modal awal oleh si pemilik usaha. Nah, seperti itu. Jadi kolom keterangannya kita bisa buat modal awal. Nah, jadi kolom keterangan ini hanya sebagai penanda saja untuk bisa memudahkan nanti kita menyusun laporan keuangan. Oke, contoh yang kedua, saya akan contohkan satu lagi. Yang kedua, membeli secara tunai peralatan salon seharga 300.000. Oke, kejadian ini kita bayangkan bahwa transaksinya adalah membeli peralatan salon secara tunai. Membeli peralatan berarti akun yang berpengaruh di sana adalah akun peralatan. Tentu peralatan kita akan bertambah. Karena kita beli secara tunai, berarti kita mengeluarkan uang, mengeluarkan kas. Berarti nanti yang berpengaruh adalah kas kita akan berkurang. Nah, pengaruh transaksinya seperti ini. Oke, tanggal 2, kas kita berkurang karena kita gunakan untuk membeli peralatan secara tunai. Nih, sehingga di sini akan menambah akun peralatan. Peralatan bertambah dengan nominal 300.000. Nah, jadi seperti ini. Nah, berkurang kasnya 300.000, saya isi tanda kurung di sini. Dalam istilah akuntansi, kurung itu artinya berkurang, ya. Jadi kasnya berkurang 300.000 karena digunakan untuk membeli peralatan 300.000. Jadi kas berkurang 300, peralatan bertambah 300. Kemudian di kolom keterangan kita catat beli peralatan. Jadi sekali lagi kolom keterangan ini hanya sebagai penanda saja atau sebagai alat untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan nanti setelah semua transaksi kita catat dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan atau hanya akan mencontohkan 2 saja transaksi. Kemudian untuk lebih detailnya saya akan jelaskan pada video berikutnya atau video yang lain. Nanti judulnya adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu pada topik mencatat transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, baik, untuk selanjutnya bisa disimak video saya dengan topik yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk video kali ini akan saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan patah semangat untuk selalu belajar. Salam sehat untuk kita semua. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.